Anda masih bersama kami dalam IDX Precision Closing. Ya pemirsa, pandemi COVID-19 masih menjadi momok yang besar bagi perekonomian. Tidak terkecuali sektor properti yang bahkan harus dihadapkan pada keuntungan yang tidak bisa dibayangkan. Indonesia diperkirakan akan memasuki resesi di akhir triwulan 3 tahun 2020. Kontraksi ekonomi sebesar 5,32% telah terjadi di triwulan 2 tahun 2020. Tren penurunan ini diperkirakan akan berlanjut di triwulan selanjutnya yang mengartikan bahwa secara teknikal Indonesia telah memasuki resesi dengan pertumbuhan negatif selama 2 kali triwulan berturut-turut. Dengan rentetan kekhawatiran tersebut, sektor properti dihadapkan pada kondisi yang tidak menguntungkan. Berdasarkan survei pasar properti di Jabodebek, Banten di triwulan 2 tahun 2020 yang dilakukan Indonesia Property Watch memperlihatkan pasar mengalami kenaikan luar biasa, hampir naik 2 kali lipat dibandingkan triwulan 1 tahun 2020. Pergerakan ini terlihat jelas pada akhir Mei setelah PSBB di sejumlah daerah dilonggarkan. Euforia masyarakat yang melihat pasar properti sebagai instrumen investasi yang aman membuat pasar bergerak naik. Dengan diberlakukannya kembali PSBB di sejumlah daerah termasuk di DKI Jakarta per 14 September, membuat kekhawatiran pasar properti kembali mengalami kontraksi tajam. Dampaknya diperkirakan akan terlihat di triwulan 4 tahun 2020. Bila pengetatan PSBB terus berlanjut, maka sampai akhir tahun 2020, pasar properti akan tertekan hebat. Kondisi para pengembang kelas menengah sampai kecil saat ini sangat tertekan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya pemirsa, penerapan PSBB Jilid 2 diperkirakan akan membawa dampak bagi sejumlah sektor, termasuk sektor properti. Dan kali ini kita akan coba ulas bersama bagaimana kemudian kondisi sektor properti terkini. Sudah ada rekan Mangi Veracong yang terhubung melalui Zoom. Selamat siang Mangi. Ya halo, selamat siang Fajar. Ya halo Mangi. Ya halo, selamat siang Fajar. Ya Mangi, ini terkait dengan sektor properti yang diperkirakan semakin terdampak dengan adanya PSBB Jilid 2. Bagaimana kemudian hasil riset Anda terkait dengan kondisi sektor properti terkini? Iya, baik, terima kasih rekan Fajar Wayong. Nah, Fajar, bisa dikatakan sebenarnya Fajar ini merupakan bagian dari generasi milenial begitu ya. Dan sebenarnya untuk generasi milenial sendiri dan Fajar sendiri, ingin nggak sih memiliki hunian atau tempat tinggal? Tentunya ingin ya, tentunya ingin. Nah, Fajar lebih suka tempat tinggal yang berbentuk rumah tapak atau apartemen tuh Fajar? Sepertinya saya termasuk yang agak konservatif ya Mangi. Rumah tapak masih menjadi pilihan untuk saya. Rumah tapak, baik. Nah, kali ini saya ingin mencoba menyampaikan informasi mengenai kinerja dari sektor properti di tengah pandemi COVID-19. Dan semoga informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi pemirsa di rumah dan juga bagi Fajar tentunya ya. Nah, jika bicara soal kinerja properti di tengah pandemi, memang bisa dikatakan mengalami perlambatan atau penurunan karena terhantam oleh pandemi COVID-19. Dan bahkan menurut Head of Research Savills Indonesia, Anton Sitorus, sepanjang tahun 2020 ini untuk kinerja dari properti sendiri akan terus mengalami penurunan dan akan kembali rebound begitu atau menunjukkan kinerja yang positif itu baru akan di semester 2 2021 apabila memang pemerintah tepat waktu mengeluarkan tentang vaksin corona yang sedang direncanakan. Dan kenapa sih kok bisa lama sekali begitu ya reboundnya hingga di semester 2 2021? Karena memang alasannya adalah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Trust masyarakat itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dan mungkin pemirsa di rumah ataupun Fajar pernah mendengar slogan tentang penjualan properti atau penjualan rumah yang berbunyi seperti ini nih Fajar. Beli sekarang atau harga akan naik tahun depan begitu ya? Iya, sering dengar itu. Ya. Dan tapi sepertinya untuk slogan tersebut sudah tidak berlaku lagi nih di masa pandemi COVID-19, di mana sebenarnya para pengembang sudah tidak lagi memikirkan berapa untung yang akan didapatkan. Namun jika unit-unit yang dijual
properti-properti yang dijual di masa pandemi ini sudah ada yang minat, sudah bisa terjual saja, itu sebenarnya sudah bagus sekali begitu Fajar. Dan memang untuk properti sendiri itu terbagi atas properti komersil dan juga residensial. Nah, saya ingin coba memberikan informasi atau menjelaskan mengenai properti komersil terlebih dahulu, di mana properti komersil ini juga sebenarnya terbagi lagi, antara lain ada perkantoran, pusat perbelanjaan atau mal, dan juga perhotelan. Untuk perkantoran sendiri, di mana untuk perkantoran bisa dicermati begitu ya, pada semester 2 2019 tingkat keterisian ruang kantor di DKI Jakarta itu sekitar 76%. Namun ketika memasuki tahun 2020 sudah mulai diberlakukan PSBB begitu ya, untuk tingkat keterisian kantor itu menurun menjadi 75,9%, yang artinya terjadi kekosongan sekitar 24,1% terhadap jumlah ruang perkantoran di DKI Jakarta yang lebih dari 80.000 meter persegi. Dan memang ini sejalan dengan pemberlakuan PSBB dan juga anjuran untuk bekerja di rumah begitu. Jadi membuat keterisian ruang kantor menjadi minim. Selanjutnya jika kita bicara mengenai pusat perbelanjaan, di mana beberapa pengembang mal atau pusat perbelanjaan juga sempat menunda pembukaan mal di tahun 2020 ini. Contohnya adalah Aeon Mall yang berlokasi di Lenteng Agung begitu ya, masih ditunda pembukaannya. Dan memang pada kondisi normal Fajar ya, tingkat keterisian mal itu sekitar 90%. Namun karena adanya pandemi COVID-19 ini menurun menjadi hanya sekitar 86%, yang mana sebenarnya saat pemerintah memberlakukan PSBB transisi beberapa waktu lalu yang bisa dikatakan agak sedikit lebih longgar begitu ya, itu sudah menjadi sebuah angin segar bagi para pelaku usaha untuk properti pusat perbelanjaan atau mal. Namun kemudian kembali meningkat nih angka COVID-19 dan pemerintah kembali menerapkan PSBB total atau PSBB jilid 2 yang akhirnya kembali menekan kinerja dari properti khususnya bagi pusat perbelanjaan dan juga mal. Lalu kita bicara soal perhotelan, di mana menurut data dari Badan Pusat Statistik untuk tingkat penghunian kamar pada Juni 2020 itu sekitar 19%. Dan memang jumlah ini jika dilihat dibandingkan dengan bulan sebelumnya Mei 2020 begitu ya, terjadi sedikit peningkatan, di mana Mei 2020 hanya sekitar 14%. Namun yang perlu dicermati adalah tingkat penghunian kamar pada bulan Juni 2020 ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau dihitung secara tahunan atau year on year itu mengalami penurunan sebesar 32,5%. Jadi memang bisa disimpulkan Fajar ya, dengan adanya pandemi dan pemberlakuan PSBB ini menghantam kinerja dari sektor properti seperti itu Fajar. Oke, jadi tidak bisa kita pungkiri begitu ya, pandemi COVID-19 membawa dampak bagi sektor properti. Tapi tadi Anda sudah cukup banyak mengelaborasi soal properti komersial begitu, Mangi. Tapi bagaimana dengan segmen properti residensial? Baik, untuk properti residensial juga sebenarnya bisa dikatakan kinerjanya masih menunjukkan pertumbuhan yang melambat begitu ya, di mana properti residensial ini terbagi lagi atas apartemen dan juga rumah tapak atau landed house. Nah, bicara soal apartemen, memang menurut Harun Hajadi selaku Direktur dari Ciputra, pada semester 1 2020 ini terjadi pelambatan pertumbuhan untuk apartemen sekitar 50% secara year on year, di mana sebenarnya untuk pelambatan pertumbuhan apartemen ini sudah terjadi sejak 2 tahun lalu karena memang adanya kelebihan pasokan khususnya di DKI Jakarta. Nah, bisa kita lihat dari tahun 2018, 2019 hingga tahun 2020 tentang permintaan unit apartemen di DKI Jakarta dan tentang jumlah pasokan unit apartemen yang tersedia itu selalu lebih banyak pasokan yang tersedia begitu. Jadi memang menyebabkan kelebihan pasokan khususnya di DKI Jakarta. Lalu kita bicara soal rumah tapak atau landed house, di mana sebenarnya
Splendid House ini juga masih mencatatkan pertumbuhan yang melambat sama seperti properti lainnya, namun masih ada sedikit geliat-geliat atau angin segar begitu ya, atau pertumbuhan yang sedikit positif bagi KPR bersubsidi dibandingkan properti-properti yang lainnya. Dan memang beberapa pengembang besar seperti Ciputra dan Sinar Masland, Fajar, masih bisa melanjutkan ekspansi bisnisnya di tengah pandemi COVID-19 ini, di mana menurut Harun Hajadi selaku direktur dari Ciputra begitu ya, unit-unit yang ditawarkan itu masih diminati oleh masyarakat di wilayah Jabodetabek, lalu Medan, lalu Makassar. Dan memang jenis-jenis perumahan yang diminati ini memang yang kisaran harganya 500 juta rupiah atau yang KPR bersubsidi, karena memang tujuan dari pembelian rumah ini adalah untuk ditempati, bukan untuk investasi atau lebih diminati oleh end user begitu, Fajar. Dan memang beberapa pengembang juga telah melakukan berbagai cara agar unit-unit yang dipasarkan tetap laku di masyarakat. Salah satu contohnya adalah yang dilakukan Sinar Masland, memberikan diskon bagi pelanggan yang membeli properti secara tunai dan juga memberikan keringanan DP begitu, Fajar. Oke, baik, dari segmen residensial berarti memang masih ada pergerakan yang cukup positif begitu ya, terutama dari sisi KPR, Mang. Ya betul, bisa dikatakan untuk KPR bersubsidi begitu ya, masih menunjukkan adanya geliat-geliat yang positif dibandingkan dengan yang lainnya. Dan menurut pernyataan dari Ketua Umum DPP Himpera, Endang Kawijaya, memang pada Maret dan Mei 2020 ini pertumbuhan dari KPR subsidi itu hanya sekitar 40% jika dibandingkan dengan akhir 2019. Namun begitu memasuki bulan Juni lalu masuk bulan Juli begitu ya, itu sudah menunjukkan adanya peningkatan terhadap pertumbuhan dari KPR subsidi. Dan memang selain itu berdasarkan data dari penyaluran FLPP untuk jumlah unit KPR subsidi itu hingga akhir Mei 2020 lalu itu sudah laku atau sudah terjual sekitar 63.000 unit atau lebih dari 63.000 unit. Namun tentunya di masa pandemi ini tetap ada istilahnya hambatan begitu, Fajar, dalam penjualan unit-unit KPR subsidi ini. Salah satu contohnya adalah karena keterbatasan kuota yang memang tersedia untuk pembelian KPR subsidi ini begitu, Fajar. Oke, sejumlah hambatan dan kendala memang masih menghantui begitu ya dari sisi properti residensial. Tapi dari penjelasan tadi, Mangi, saya ingin meng-highlight sepertinya KPR subsidi masih cukup diminati begitu. Apa kemudian yang memang masih menjadi penyebab utama sehingga akhirnya masyarakat masih cukup melirik ini dari KPR subsidi? Ya, memang sebenarnya banyak sekali faktor yang menyebabkan kenapa KPR subsidi ini masih diminati oleh masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan memang salah satu contohnya menurut Head of Research Southwest Indonesia, Anton Sitorus begitu ya, produk-produk KPR subsidi atau unit-unit dari perumahan KPR subsidi yang ditawarkan ini memang cocok dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi masyarakat kelas menengah. Di mana selain itu saat ini Bank Indonesia begitu ya telah melakukan penurunan suku bunga atau kebijakan moneter begitu ya, di mana saat ini selama pandemi COVID-19 ini BI juga telah menurunkan suku bunga hingga 4%. Selain itu juga bagi para pengembang sendiri juga banyak yang memberikan diskon begitu, Fajar, karena hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya bubble property. Di mana bubble property ini artinya banyak sekali rumah yang menumpuk begitu ya, atau unit yang ready stock tapi tidak banyak dibeli oleh masyarakat. Nah, selain itu para pengembang juga bertransformasi ke era digital nih, Fajar, dengan mengadakan pameran properti secara online ataupun secara daring untuk menyiasati adanya PSBB dan juga pandemi COVID-19 ini. Dan memang mungkin bagi masyarakat ataupun bagi Fajar begitu ya saat ini keinginan untuk memiliki
hunian pertama itu sangat tinggi sekali begitu ya, dan memang ini merupakan momentum yang pas di mana memang para pengembang sendiri juga memberikan banyak diskon tadi karena untuk menghindari terjadinya bubble properti. Dan memang untuk rumah-rumah yang laku saat ini yang di kisaran harga 500 juta begitu ya, karena memang untuk ditempati bukan untuk investasi, dan memang masyarakat juga lebih saat ini lebih minat terhadap rumah yang atau unit yang ready stock karena untuk menghindari atau kedepannya dikhawatirkan terjadi kegagalan pembangunan jika pembeliannya inden begitu, Fajar. Oke, Mangi, ada dua hal lagi yang ingin saya tanyakan terkait dengan KPR tapi non subsidi. Ini bagaimana kemudian kondisinya sejauh ini? Apakah kemudian memang akhirnya kondisi seperti ini menyebabkan KPR subsidi sepertinya lebih diminati dibandingkan dengan non subsidi? Ya, jadi memang bagi KPR subsidi sendiri memang masih menunjukkan adanya pergerakan yang sedikit lebih baik dibandingkan properti yang lainnya. Namun bagi properti atau KPR non subsidi juga masih menunjukkan kinerja yang positif begitu, Fajar. Di mana sepanjang tahun 2020 ini untuk peningkatan KPR non subsidi ini sebesar 12,4%. Jadi biarpun lebih rendah atau lebih sedikit dibandingkan KPR subsidi, tapi masih menunjukkan adanya peningkatan begitu, Fajar. Oke, jadi peningkatan tetap terjadi di segmen non subsidi. Tapi satu hal lagi, Mangi, KPR tentunya cukup inline dengan penyaluran kredit yang dilakukan oleh perbankan. Apakah kemudian memang peningkatan juga terjadi di sisi penyaluran kredit? Iya, untuk perbankan sendiri juga mencatatkan adanya pertambahan penyaluran kredit terutama bagi sektor properti atau KPR begitu ya, di mana untuk Bank Tabungan Negara atau BTN sendiri bagi KPR yang bersubsidi itu mencatatkan kenaikan sekitar 5% secara year on year. Dan untuk KPR non subsidi itu kenaikannya sekitar 2% begitu, Fajar. Dan memang untuk selain BBTN ada juga Bank BNI yang mencatatkan kenaikan sekitar 5% di kuartal kedua terhadap penyaluran kredit bagi KPR begitu, Fajar. Dan memang hal ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah yang telah menggelontorkan dana sekitar 30 triliun rupiah kepada Himbara untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat. Jadi memang ini disupport juga secara tidak langsung oleh pemerintah. Dan memang Fajar sebenarnya bagi pemirsa di rumah, bagi masyarakat, bagi Fajar yang memang ingin memiliki hunian pertama, ini merupakan momentum yang pas nih, Fajar. Karena memang seperti sudah saya sampaikan tadi ya, banyak sekali pengembang yang memang memberikan diskon untuk menghindari terjadinya bubble properti. Lalu BI pun sudah menurunkan suku bunga, pemerintah pun secara tidak langsung juga sudah mensupport. Ini merupakan momentum yang pas, dengan catatan tetap memperhitungkan ya, Fajar, tentang perhitungan pembelian rumah yang memang diinginkan. Bisa dicoba mungkin, Fajar, bisa diperhitungkan kembali nih, Fajar. Oke, baik. Jadi tentunya di tengah tekanan yang ada terhadap sektor justru bisa menjadi peluang begitu ya di sisi lain untuk masyarakat, termasuk bagi Anda pemirsa yang mungkin memang saat ini sedang mencari rumah hunian baik berupa apartemen ataupun rumah tapak. Semoga informasi tadi yang juga disampaikan oleh Mangi juga bisa menjadi referensi untuk Anda. Baik, Mangi, terima kasih banyak atas informasinya siang ini. Terima kasih. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, usai jeda saya akan ajak Anda untuk melihat kinerja emiten-emiten di sektor properti hingga kuartal 2 2020. Sesaat lagi.